Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman sekalian. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan mencoba membuat sistem point to point menggunakan access point dari brand Cambium Network. Pada kali ini kita akan menggunakan FOS 180. Tentu saja kita membutuhkan dua buah access point ini. Baiklah, kita akan coba unboxing dulu FOS 180 dari brand Cambium Network. Ada unit utama, cukup simpel, cukup ringan. Unit utama kemudian dilengkapi dengan baterai adaptor PoE, dan kemudian ada clamp di sini, dan juga adjustment arah dari access point tersebut. Teman-teman sekalian, kita akan melakukan konfigurasi via web interface. Biasanya Cambium Network menggunakan IP default adalah 192.168.0.2. Maka pastikan laptop Anda telah terkonfigurasi dengan IP yang satu subnet dengan IP tersebut. Dalam hal ini, saya gunakan IP 192.168.0.10. Oke, setelah itu kita masuk ke interface-nya dengan menu browser. Username default-nya adalah admin dan password default-nya adalah admin juga. Oke, berikut adalah tampilan interface dari Cambium Network FOS 180. Kita masuk ke configuration, sub menu radio. Di sini ada radio mode. Radio mode ini adalah opsi yang akan kita pilih tergantung apa yang akan kita setting pada access point ini. Pada kesempatan kali ini, access point pertama yang akan kita setting adalah yang akan kita fungsikan sebagai masternya. Sehingga radio mode-nya kita pilih adalah access point. Kemudian driver mode ini ada 4 opsi, yaitu TDD, standar WiFi, dan ePTP master, serta TDD PTP. Untuk TDD, itu adalah point to multipoint, sama dengan standar WiFi ya. Point to multipoint artinya adalah satu perangkat master dan banyak perangkat subscriber atau klien. Kemudian ada opsi ePTP master, dan TDD PTP. Keduanya adalah point to point, artinya satu master dan satu subscriber atau satu klien. Tentunya masing-masing plan ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Silahkan Anda cari sendiri manualnya di Cambium Network. Oke, kita akan memilih ePTP master karena kita akan mengkonfigurasi point to point, yaitu satu master dan satu subscriber atau satu slave atau satu klien. Country, kita isi other. Ring unitnya kita ganti kilometer. SSID, terserah ini Anda isi apa. Misalkan saya ingin menggunakan MyLinux 1. Kemudian channel bandwidth, ini ada 4 pilihan. Yang lazim adalah 20 dan 40. Channel bandwidth ini adalah berbanding lurus dengan throughput bandwidth yang kita gunakan. Jadi semakin kecil throughput channel bandwidth yang kita pilih, maka kemampuan point-to-point sistem ini dalam melewatkan bandwidth akan semakin kecil. Demikian sebaliknya, semakin besar channel bandwidth yang kita pilih, maka kemampuan melewatkan bandwidth-nya semakin besar juga. Tentu saja semakin besar bandwidth, maka semakin pendek jarak atau range yang bisa dicapai,
Dan semakin kecil bandwidth, maka semakin panjang range yang dapat dicapainya. Berdasarkan pengalaman saya, apabila jarak PTP itu sekitar 30 km ke atas atau 50 km, saya biasa menggunakan 20 channel bandwidth 20 MHz karena tidak banyak bandwidth yang ingin digunakan. Kemudian untuk channel 40 MHz ini, karena jarak yang saya gunakan cukup kecil, cukup dekat, ya di bawah 1 km, maka akan kita gunakan channel bandwidth 40 MHz. Frekuensi carrier ini terserah Anda mau bilang apa, tapi pastikan frekuensi ini tidak sedang digunakan oleh perangkat akses point yang ada di dekat Anda saat ini. Sebagai contoh, saya menggunakan 4930. Kemudian isian kedua adalah alternatif frekuensi carrier 2. Ini menariknya di Cambium ada 3 pilihan sehingga kita bisa mengisi ketiganya. Ini gunanya adalah apabila frekuensi pertama yang kita pilih ini sedang digunakan sehingga menimbulkan interference, maka dia otomatis akan mencari alternatif carrier yang kedua. Demikian yang pertama kemudian yang kedua. Jadi otomatis dibikin 3 pilihan oleh Cambium. Transmit power saya defaultnya 7. Ini bisa kita sesuaikan belakangan, tapi dalam hal ini akan kita mulai dengan nilai 10. Ini akan kita buktikan apakah cukup nilai yang kita perlukan ini setelah kedua link ini atau kedua radio ini dipasang pada posisinya dengan melihat parameter RSSI yang ada. Sehingga apabila RSSI-nya tidak mencukupi, maka kita bisa memainkan transmit output power ini, yaitu power dari radionya sendiri, atau kita bisa memainkan antena gain. Kemudian kita ke network, kita rubah menjadi static. Jangan lupa kalau kita rubah menjadi static, maka kita harus tidak bisa menggunakan 2, karena otomatis nanti yang subscribernya itu defaultnya 2. Sebetulnya bisa saja sih kita kasih 2, cuman kita akan kerja 2 kali. Daripada kita bolak-balik, maka kita kasih IP1. Hal ini tidak berlaku apabila Anda ingin menggabungkan sistem ini ke dalam jaringan Anda yang sudah ada, maka silahkan disesuaikan. Selanjutnya kita ke submenu security. Ini penting diperhatikan bahwa ini ada isian WPA2 preset key. Inilah yang akan kita masukkan ke unit subscriber nanti. Maka ini kita copy saja. Atau Anda sebetulnya bisa membuat password sendiri, terserah Anda. Oke, kalau sudah, kita coba reboot untuk memastikan semua konfigurasinya berjalan dengan benar. Baik, selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi mode subscribernya. Username dan password sama, masih admin. Kita ke configuration radio. Radio mode-nya kita pilih subscriber modul karena ini sebagai slave ya, atau sebagai klien. Kemudian driver mode-nya kita harus memilih ePTP slave karena yang master tadi kita memilih ePTP master. Untuk negara kita silakan follow AP country. Dan unit kita pilih kilometer. Nah, di sini penting adalah prefer IP. Kita bisa add new IP, add new AP. SID kita tadi adalah main link 01. Preset key-nya kita ambil dari sini. Kemudian di sini adalah channel bandwidth, scan channel bandwidth. Karena kita sudah
tahu bahwa tadi adalah channel bandwidth-nya yang kita pilih 40 MHz, maka yang 20 bisa kita uncheck untuk mempercepat proses scanning. Nah, untuk frekuensi list-nya ini, yang master tadi kita tidak perlu hafalin, tapi kalau kita sudah catat itu lebih baik. Tapi apabila kita tidak ingat, kita bisa select all, sehingga menyerahkan kepada sistem ini untuk melakukan scanning sendiri. Oke, kemudian kita ke network. Jangan lupa kita rubah IP-nya jadi static. Kita save. Baik, setelah reboot, kita coba masuk kembali. Ya, sudah dapat. Di sini batik 90. Kemudian ini register AP SSID adalah AP dari masternya dari Mainlink 01. Nah, di sini ada tools, kita bisa lihat align. Nah, ini yang saya sebut RSSI. Ini ada skalanya. Nah, ini karena saya letakkan dekat, maka RSSI-nya cukup bagus, minus 34 dBm. Nilai yang dibolehkan itu adalah di bawah 75 ya sebetulnya. 75 ini nilai yang masih bisa sebetulnya, cuman hasilnya agak kritis gitu. Jadi kalau Anda bisa mendapatkan di bawah 70, itu lebih bagus. Amannya adalah di bawah 65 yang zona hijau ini. Kemudian kita coba wireless touch link test. Nah, ini adalah bandwidth yang dilewatkan, dan linknya 73 Mbps dan uplinknya 75. Kita bisa ulang beberapa kali. Ya, sebetulnya ini kurang maksimal ya. Harusnya karena ini dekat adalah 100, minimal 100 Mbps. Maka Anda bisa memainkan di bagian power. Nah, di sini Anda bisa mainkan, mungkin powernya Anda bisa gedekan, gede, dan antena gain Anda bisa naikkan dengan harapan pancarannya lebih bagus, sehingga output powernya pun lebih optimal, output bandwidth-nya pun, throughput-nya lebih optimal. Oke, demikianlah teman-teman sekalian cara setting point to point dengan menggunakan Cambium EVOS 180. Sebenarnya Anda bisa mengeksplor sendiri untuk setting-setting dari parameter yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.